Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silveria Mariati, NIM 2021-210303. Saya salah satu mahasiswa Universitas Flores, program studi Pendidikan Ekonomi. Jadi di sini saya akan membawakan satu materi. Materi yang saya bawakan hari ini tentang materi ekonomi tentang ketenaga kerjaan. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik, pada bagian pertama, seperti yang kita ketahui bahwa pertama itu tentang pengertian ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan modal yang sangat domain dalam menyukseskan program pembangunan. Jadi di sini tenaga kerja itu merupakan modal yang sangat domain dalam menyukseskan program pembangunan dari setiap tenaga kerja yang bekerja di dalam bidang tertentu. Yang kedua, tentu kita ketahui yang kedua itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sebelum masa kerja. Kita lanjut, itu menurut undang-undang yang pertama yaitu tentang tenaga kerja. Jadi tenaga kerja dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jadi di sini menurut pasal 1 ayat 2 itu di mana tenaga kerja yang mampu menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat lain atau tetangga. Kita lanjut ke jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja yang pertama menurut sifatnya ada tenaga kerja jasmania. Tenaga kerja jasmania ini merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya seperti sopir. Itu yang menggunakan tenaga fisik. Kita lanjut lagi ke yang kedua itu tenaga kerja rohanilah. Tenaga kerja rohanilah itu merupakan tenaga kerja yang bekerja menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Jadi tenaga kerja rohanilah di sini itu mereka yang bekerja menggunakan pemikiran mereka atau gagasan atau pendapat mereka sendiri, seperti di direktur, konsultan, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu tenaga kerja menurut kualitasnya. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik, di mana tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Di sini berarti tenaga kerja terdidik ini yaitu mereka yang bekerja melalui proses pendidikan seperti dosen, guru, dokter, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu tenaga kerja terlatih. Ini tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja. Jadi di sini mereka tidak melalui proses pendidikan tetapi memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Contohnya seperti ini seperti yang kita ketahui itu mereka tidak menggunakan melalui proses pendidikan atau apa, tetapi mereka memiliki keahlian di bidang tertentu. Kita lanjut ke bagian berikut, itu tenaga kerja yang tidak bekerja dan tidak terdidik. Tenaga kerja yang tidak bekerja dan tidak terdidik di sini yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaan. Di sini mereka tidak melalui proses pendidikan atau pelatihan, tetapi mereka tidak memerlukan semua itu karena mereka mengetahui pekerjaan itu, seperti contohnya tukang sapu dan lain-lain. Yang berikutnya
Ini menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang pertama itu tenaga kerja bagian produksi, kedua pemasaran, dan ketiga tenaga kerja umum dan administrasi. Di mana tenaga kerja produksi yaitu tenaga kerja yang berada di bagian produksi yang pekerjaannya adalah membuat produk-produk yang akan dijual. Orang-orang seperti kopi di rumah makan merupakan salah satu contoh tenaga kerja bagian produksi. Nah, lanjut yang kedua itu ada tenaga kerja bagian pemasaran. Nah, di mana bagian pemasaran ini merupakan eh, salah satu bagian terpenting dari suatu perusahaan, di mana tenaga kerja di bidang pemasaran adalah mereka yang terlibat dalam proses pemasaran produk dari suatu perusahaan ke publik. Itu menurut di bagian pemasaran. Yang ketiga kita lanjut di bagian administrasi dan umum, di mana di tenaga kerja bagian administrasi dan umum ini adalah orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan yang kepentingannya di luar bagian produksi dan bagian pemasaran, di mana yaitu seperti di mana mereka bekerja dalam hal surat menyurat dan hal general umum lainnya. Itu merupakan menurut menurut pokok dalam perusahaan, menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Kita ini kita lanjut ke tahap berikutnya, itu eh, hubungan dalam produk. Hubungan dengan produk. Yang pertama itu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga yang terlibat dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi dan barang yang dihasilkan. Maksudnya di sini yaitu mereka yang langsung terlibat dalam proses pembuatan suatu barang. Begitu menurut hubungan dalam produksi. Kita lanjut ke bagian berikutnya, itu tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung di sini yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan dengan biaya operasional pabrik. Jadi di sini mereka tenaga kerja itu yaitu tenaga kerja tidak langsung itu tenaga kerja yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan barang atau lainnya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, itu tenaga kerja tidak langsung menentukan siapa yang tidak perlu dipekerjakan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisien. Perusahaan memasukkan tenaga kerja tidak langsung ke dalam anggaran mereka jika mereka membutuhkan kebutuhan di luar tim atau produk. Sekian saja materi kita hari ini tentang ketenaga kerjaan. Semoga apa yang saya jelaskan anak-anak sekalian bisa mengerti. Sekian dan terima kasih.